kembali setelah kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh hambanya yang luar biasanya. Setelah 77 bulan purnama baru sampai di sini. Ya, puji Tuhan. Ya, nama saya Aan ya, jadi gampang diingat ya. Pendek sekali nama saya Aan saja. Puji Tuhan. Baik, mari kita akan mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan ya. Ya. Mari kita buka dalam Injil Lukas pasal pertama. Injil Lukas pasal yang pertama. Baik. Injil Lukas pasal pertama kita membaca ayat 46, 47, 48 dan 49. Baik, kita membaca Lukas 1 ayat 46 sampai 49. Saya yang bernomor ganjil, nanti Bapak Ibu yang bernomor genap. Saya genap, Bapak Ibu yang bernomor ganjil ya. Saya mulai. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Iya, puji Tuhan. Sampai di sana dahulu ya. Kemarin sudah perayaan Natal di Lampung ya, puji Tuhan ya. Bapak Ibu udah bisa sampai ke sana ya. Kami 20 tahun yang lalu udah ke sana gitu. Bisa bayangkan jalannya seperti apa 20 tahun yang lalu ya, pertama kali dengan Ibu Gembala almarhum ke sana gitu ya. Sampai saya ingat saya keluar dari mobil, Ibu Gembala tetap di mobil dengan Om Duno waktu itu. Kami yang dorong mobil itu ya, dengan bapaknya Pak Boas dan jemaatnya itu dorong itu mobil itu, karena memang lumpur semuanya tidak bisa berjalan ya. Tapi itulah kenangan zaman dulu ya. Masih gerejanya yang di sebelah. Kalau dulu, sekarang kan di sini dulu, yang di rumahnya yang dulu masih pakai sederhana sekali pada waktu itu ya. Nah, puji Tuhan. Nah, kita kembali kepada ayat ini. Lalu kata Maria, baik. Lalu kata Maria itu tidak lepas dari perikop di dalam pasal 1. Sebab ketika di dalam pasal 1 tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus dalam ayat 26 sampai ayat yang ke-38, maka di sana ada satu peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran Yesus. Kita memahami pada waktu itu karena ada malaikat Allah datang langsung kepada Maria. Dan Maria pada waktu itu konteksnya dia tidak paham apa yang akan terjadi. Sampailah malaikat itu berkata, hai jangan takut hai Maria, ayat yang ke-30. Jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Saya percaya pemilihan Maria ini atas Tuhan. Tuhan memilih Maria tidak sembarangan. Mungkin pada waktu itu begitu banyak Maria yang bernama Maria. Banyak orang-orang yang mungkin dalam konteks sosial masyarakat ada yang lebih hebat, mungkin ada yang luar biasa. Bahkan keturunan Daud pun bukan saja Maria.
Tetapi pemilihan Maria dikatakan engkau beroleh kasih karunia. Seorang yang sederhana tetapi dilibatkan dalam perkara besar. Orang yang sederhana dilibatkan dalam perkara perbuatan Allah yang besar. Ya, kalau saudara membaca tadi di dalam ayat yang 49, melakukan perbuatan-perbuatan besar. Bukan itu saja, ketika dia sudah menerima apa yang diterima sebagai kasih karunia itu, maka ayat 38 dikatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya, ayat 48 disebutkan kerendahan hambanya. Ya, memposisikan diri sebagai hamba Tuhan ini Maria. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bisa dibayangkan pada waktu itu Maria ketika menerima kasih karunia itu harus dalam sebuah proyek Allah yang begitu besar, dalam sebuah rencana Allah yang begitu besar yang dikatakan nubuatan 700 sebelum Yesus lahir. Maka ayat yang telah kita baca dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang kelima tadi, bahwa seorang putera adalah orang yang akan lahir dengan kekuatan Allah yang luar biasa. Itu bukan hal yang mudah. Maria harus mempertaruhkan harga dan martabatnya sebagai seorang perempuan. Maria harus menanggung semua celaan mungkin dari keluarga besar, dari orang lain, karena dia belum menikah tapi sudah mengandung. Bukan itu saja, kalau kita melihat dalam sejarah nanti di dalam ayat 39 sampai 45, maka pada waktu itu berjalanlah Maria ke tempat Elisabet dan Zakaria itu, yang lebih kurang harus mengalami perjalanan sekitar 130 kilo. Ya, naik keledai. Ya, kemarin bisa bayangkan kalau Bapak Ibu ke Lampung naik keledai. Berapa hari? Ini perjalanan yang jauh. Ya, lebih kurang 130 kilo dari tempat waktu ini berfirman sampai ke rumah Zakaria Elisabet itu, ya, langsung mereka berjalan. Itu lebih kurang buat 3 hari, bahkan bisa 4 hari kalau cuaca tidak baik. Dan mereka harus mengikuti jalan itu. Belum lagi secara mereka sudah melahirkan pun mereka harus pergi ke Mesir. Itu jangkauan yang lebih jauh lagi. Tetapi kita melihat Maria di dalam kesusahannya, dalam segala sesuatu yang dia hadapi, maka dikatakan ayat 46, jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Seringkali kita begitu gampang kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan kalau ada stimulus yang baik. Contohnya, tiba-tiba setelah pulang Bapak Ibu dikasih berkat misalnya, dikasih berkat 1 orang 500.000, gampang stimulusnya. Wah, terima kasih, puji Tuhan, ya. Stimulus yang baik. Tetapi permasalahannya kalau tidak ada stimulus yang baik, tiba-tiba Bapak Ibu mendapatkan masalah, mendapatkan segala persoalan. Itu stimulus yang tidak baik. Pertanyaannya, dapatkah begitu mudah kita berkata puji Tuhan? Jadi manusia kalau ada stimulus yang baik pasti gampang memuji Tuhan. Karena itu kita buka dahulu dalam Mazmur 103. Mazmur 103 ayat yang pertama dan kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ini Daud yang berkata, dia memerintahkan jiwanya, pujilah Tuhan. Dia perintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan, sekalipun tidak ada stimulus yang baik.
Maka kata Daud di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ayat yang kelima, maka Daud mengajarkan begini, seandainya pun kalau tidak ada stimulus yang baik, walaupun tidak ada situasi yang mendukung untuk memuji Tuhan, tetapi jiwa ini harus diperintahkan. Karena apa? Sedikitnya ayat yang ketiga, karena dia sudah mengampuni. Ayat yang keempat, dia sudah menebus hidupmu. Dan ayat yang kelima, dia sudah memberikan kebaikan dalam perjalanan hidup. Jadi Daud mengajarkan di sini, seandainya pun tidak ada stimulus yang baik, perintahkanlah jiwa ini untuk memuji Tuhan. Karena dikatakan dia sudah mengampuni, dia sudah memberikan penebusan, dan sudah dikatakan memberikan kebaikan kepada kita. Nah, kita kembali kepada Injil Lukas tadi. Maria ini, Yesus belum lahir. Karena Yesus lagi di dalam pasal yang kedua. Dia harus mengalami pergumulan, dia harus mengalami perjuangan, dia harus mengalami berbagai banyak situasi, tetapi jiwanya dia perintahkan untuk memuliakan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus berusaha perintahkan jiwa ini untuk terus memuji Tuhan. Sekalipun situasi yang kita hadapi seperti Maria pada waktu itu, penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan segala sesuatu yang dia tidak pikirkan. Tapi dia perintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan. Ya. Lalu dikatakan ayat yang ke-47, dan hatiku bergembira. Ya, dalam bahasa lain disalin dengan kata hatiku bersukacita penuh karena Allah juru selamatku. Ya. Jadi rupanya efek dari jiwa kita memuliakan Tuhan, maka hati ini akan penuh sukacita. Pertanyaan kemarin yang ke-8, adakah bersukacita terus dalam perjalanan? Itu pertanyaan. Ya. Saya yakin semua bersukacita. Ya. Kadang-kadang suka bertanya, kok nggak sampai-sampai? Nggak sampai-sampai. Apalagi jalannya kalau udah malam itu, aduh. Ya, seperti tadi pasal yang ke-8 ayat yang terakhir, ada kegelapan yang susah untuk dijalani. Dan hatiku bersukacita, ya, hatiku bergembira, hatiku bersukacita penuh karena Allah juru selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati kita ini harus terus bersukacita. Sekalipun sekali lagi tantangan yang dihadapi Maria ini tidak mudah. Yang dihadapi oleh Maria ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Karena apa? Karena sekali lagi dia harus menghadapi satu hal yang begitu, perjuangan yang begitu besar. Tetapi dikatakan dia bersyukur karena Allah juru selamatnya. Jadi kita harus memerintahkan juga hati ini untuk terus bersukacita, memerintahkan hati ini untuk terus bergembira di dalam Tuhan. Karena dikatakan bukan karena hal-hal yang lain, tapi karena Allah juru selamat kita sebagai orang percaya. Sebab Ia telah memperhatikan. Kata memperhatikan di sini kita buka dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 68. Bunyinya begini. Terpujilah Tuhan,
Allah Israel. Sebab ia telah melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Kata melawat itu dalam bahasa Yunaninya itu mempunyai arti sama episkoptomai. Dalam bahasa Yunani episkoptomai. Kata melawat di situ berarti seseorang yang datang bukan sekedar datang, bukan sekedar melihat, tetapi memperhatikan dengan seksama apa yang dialami orang tersebut. Jadi kata melawat di sana episkoptomai, dia artinya dia datang, dia melihat, bukan sekedar saja melihat ataupun mendatangi, tetapi memperhatikan dengan seksama apa yang dialami. Nah, kita paham pada waktu itu konteks Zakaria pada waktu itu, ya, karena dikatakan waktu itu dalam kondisi yang sudah tua juga, Elizabeth pun sudah tua, tetapi mendapatkan lawatan Allah melalui malaikatnya yang berkata, engkau Zakaria akan mendapatkan karunia yang besar, memperoleh anak di masa tuanya. Walaupun pada waktu itu dia ada argumentasi dengan Allah, tetapi waktu itu Zakaria sampai harus mengalami hal yang tidak baik, karena dia harus bisu selama beberapa hari. Ya, dia sudah melawat, bukan saja kepada Zakaria, tetapi juga kepada Maria, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Allah yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ketika jiwa kita memuliakan Tuhan, ketika hati ini bergembira kepada Tuhan, maka Tuhan yang sama disembah oleh Maria, maka Tuhan yang sama juga pada pagi hari ini ada, dia pun akan memperhatikan, bukan memperhatikan Maria saja, bukan saja memperhatikan seorang Zakaria saja, tetapi memperhatikan kita juga. Apa yang sedang kita hadapi saat ini? Saya tidak tahu apa yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu sekarang ini. Sedang menghadapi pergumulan, sedang menghadapi permasalahan, ataupun menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini. Ya, kita beberapa hari lagi sudah akan masuk di tahun 2023. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun itu, karena tahun yang penuh dengan segala misteri katanya, penuh dengan segala tantangan, penuh dengan segala ujian yang kita tidak ketahui, secara perekonomian, secara alam pun kita tidak tahu, karena tiba-tiba saja tuh dalam sekejap mata pagi-pagi terjadi goncangan, mungkin seperti waktu di Cianjur, di Cugenang. Ya, orang mungkin tak berpikir pada waktu itu dia sedang makan di Santai Sinta, tiba-tiba harus kena longsor, dia harus tertimbun. Ya, bahkan baru 2-3 hari baru ketemu mayatnya. Kita tidak ada yang tahu. Ketika goncangan itu, langsung yang saya hubungin ke keluarga di Cianjur, bagaimana kabar? Dan berkata, puji Tuhan, aman semua, dan tidak ada yang menjadi korban. Ya,
genteng rumah itu hanya turun ya, pada turun saja. Ada tembok retak-retak ya, karena memang guncangannya yang begitu besar, 10 kilo kedalamannya. Jadi kita tidak tahu dalam keadaan seperti itu terjadi. Tetapi apa yang kita bisa lihat, bahwa Allah itu memperhatikan kita. Allah itu memeriksa kita. Allah itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia memperhatikan. Dia datang melawat kepada Zakaria. Dia datang melawat kepada seorang Maria. Dia mengunjungi, bukan saja untuk sekedar mengunjungi, tetapi di dalamnya dia memperhatikan. Dia melawat kita. Dia melihat kita. Ya. Satu contoh di dalam Injil Yohanes kita membaca, misalkan di dalam pasal 8. Di dalam pasal 8 kita paham di situ terjadi satu peristiwa. Ayat pertama misalkan sampai ayat yang ke-11, saya tidak bacakan ini, tetapi kita lihat ada perempuan yang bersinar. Maka mereka orang-orang itu mencoba Yesus, menurut hukum Musa ini harus dirajam. Tetapi kita lihat Yesus itu dia melihat, dia memperhatikan dua sisi. Satu sisi perempuan yang bersinar, tapi dia pun memperhatikan satu sisi dari orang-orang itu, para ahli Taurat, orang-orang Farisi yang datang kepada Yesus. Yesus memperhatikan dengan luar biasa sampai dikatakan, "Hei, orang yang tidak berdosa, silakan merajamnya." Tapi akhirnya tidak ada satu orang pun. Yesus memperhatikan, bukan memperhatikan seperti biasa sekali lagi, tetapi dia datang memperhatikan, bahkan memberikan keselamatan kepada perempuan. Lalu kalau kita membuka di dalam pasal yang ke-5 misalkan, pasal yang ke-5 Injil Yohanes, maka di sana dikatakan ayat yang ke-5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Bayangkan 38 tahun sakit. Mungkin kita baru sakit 1 hari, 2 hari, 2 bulan, 3 bulan, begitu sudah gelisah. Tetapi ini 38 tahun. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus ketika ayat yang ke-6 Injil Lukas pasal yang ke-5, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Yesus datang pada waktu itu di kolam Bethesda. Maka Yesus memperhatikan. Yesus melawat pada waktu itu seorang yang sudah 38 tahun sakit. Sampai memang dikatakan saya mau sembuh, ayat yang ke-7. Tetapi dikatakan, siapa yang dapat orang menurunkan aku ke kolam itu? Kalau guncangan itu datang, maka dikatakan menurut ceritanya, siapa orang yang pertama kali masuk ke kolam itu akan menjadi sembuh. Permasalahannya, orang ini pun sudah tidak mengalami sesuatu hal yang baik. Mungkin sudah ada keputusasaan yang terjadi pada waktu itu. 38 tahun, siapa yang mau menolong dia? Tetapi kehadiran Yesus, dia memperhatikan. Dia tahu, ya, jadi kata ayat yang ke-6 dikatakan, Yesus melihat orang itu. Sekali lagi, Yesus melihat, bukan sekedar melihat, tetapi Yesus melihat, dia memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan orang pada saat itu. Maukah engkau sembuh?
Kalau pertanyaan itu datang kepada kita pagi hari ini, maukah engkau sembuh? Tentu pertanyaan jawaban kita pasti, yes Tuhan, saya mau. Kalau Yesus datang mungkin seperti pertanyaan ini, maukah engkau sukses? Pasti kita akan menjawab, ya saya ingin sukses. Kalau Yesus datang mungkin pertanyaan ini datang kepada kita pagi hari ini, maukah engkau mengalami kebaikan? Pasti kita ingin menikmati itu. Yesus memperhatikan. Yesus tahu apa yang menjadi segala kebutuhan kita pada saat ini. Karena Dia memperhatikan dengan seksama. Kalau manusia memperhatikan tentu ada batasnya. Manusia memperhatikan kita itu ada batasnya sekali lagi. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan ketika Dia datang, maka Dia datang memperhatikan kita. Dia datang bukan untuk membawa segala hal yang tidak baik, tetapi Dia datang memberikan sebuah jawaban pada waktu itu. Pada ini pun, saat ini pun, Yesus yang sama, walaupun Dia sudah ada dalam kerajaan surga, tetapi Dia pun memperhatikan kehidupan kita sebagai orang percaya. Dia memperhatikan dalam Injil Lukas tadi. Dia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Seorang Maria, Dia memposisikan diri sebagai hambanya. Jadi pada saat pagi hari ini, mari kita seperti ayat-ayat sudah yang kita baca, mari perintahkan jiwa ini untuk memuliakan Tuhan. Ya, perintahkan jiwa ini untuk memuliakan Tuhan. Perintahkan hati ini untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Perintahkan hati ini untuk terus bergembira di dalam Tuhan. Sebab mengapa? Tuhan sudah memperhatikan kita. Ya, saya yakin tahun depan walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi, kalau Pak Jokowi katakan akan semakin suka, tetapi yakinkanlah pada pagi hari ini kita punya Tuhan yang lebih dari segalanya. Kita punya Tuhan yang tidak sama dengan manusia, tetapi Dia datang untuk memperhatikan kita. Tuhan datang untuk melawat kita. Tuhan datang untuk memberikan kelepasan kepada kita. Tuhan datang untuk memberikan kepada kita perkara-perkara yang besar. Itu yang Tuhan akan kerjakan bagi kehidupan kita. Ya, ayat 49. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Jadi Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan besar. Jadi mari kita terus puji Tuhan. Mari perintahkan jiwa ini untuk memuliakan Tuhan. Perintahkan hati ini untuk terus memuji Tuhan. Karena ada alasan yang begitu kuat. Karena Tuhan memperhatikan dan Tuhan sudah melakukan perkara-perkara yang begitu besar dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah mengalami kasih karunia yang begitu besar. Kita sudah mengalami karunia, kasih karunia yang begitu hebat dalam hidup kita. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu pernah mengalami mujizat? Saya yakin seandainya pun di tempat ini ada yang berkata, saya belum mengalami mujizat. Sebenarnya sudah. Karena mujizat yang terbesar adalah kita menerima keselamatan. Karena tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Itu tidak bisa dikerjakan oleh seseorang. Karena Yesus harus datang ke dalam dunia ini. Dia mati di salib untuk menyelamatkan kita. Itulah mujizat yang terbesar, yaitu kita menikmati karunia keselamatan. Itu karunia yang terbesar, keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan itulah dasarnya, mari kita puji Tuhan. Ya, seandainya nanti Natal
di sini tanggal 25 ya, nggak dapat hadiah, jangan bersyukur. Puji Tuhan. Karena yang terbesar itu bukan kamu, tapi keselamatan. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku. Ini berada Maria belum lahir loh Yesus. Karena Yesus lahir pasal yang kedua masih mengandung. Tetapi katakan melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya Kudus. Jadi ini yang kita perlu pahami hari-hari sekarang ini sebagai jemaat Tuhan. Sekali lagi walaupun situasi hari-hari ini tidak ideal, hari-hari sekarang ini mungkin tidak sesuai dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan apa yang kita mau. Tapi firman Tuhan mengajar, mari terus perintahkan hati jiwa ini untuk memuliakan Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, memuliakan Tuhan. Salah satu tujuan supaya kita hidup dalam dunia ini, salah satu tujuan daripada Allah kita ada dalam dunia ini adalah supaya kita terus memuji Tuhan. Mengapa? Karena sampai kita dalam ke surga kita akan memuji Tuhan terus. Kalau kita dalam dunia ini tidak dilatih untuk memuji Tuhan, saya yakin Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak bosan di surga, memuji Tuhan. Jiwa memuliakan. Ya, kan ada lagu Pentekostal apa ya? Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia. Dari ayat ini, ayat itu, lagu itu jiwaku memuliakan Tuhan. Ya, sekali lagi, mengapa kita harus memuji Tuhan? Mengapa kita harus perintahkan jiwa ini memuji Tuhan? Mengapa hati ini harus diperintahkan untuk bersyukur, bergembira karena Tuhan? Karena Tuhan sudah memperhatikan kita. Saya yakin semua di sini diperhatikan oleh Tuhan. Siapapun Bapak Ibu Saudara, pekerjaan apapun, anak-anak di sekolah manapun, ingatlah Tuhan memperhatikan kita. Kalau Tuhan memperhatikan kita, ya, Dia memperhatikan dengan sesat. Beberapa waktu lalu saya ada masalah dengan kulit, ya. 2 bulan. Karena sudah datang ke dokter spesialis, dipikir saya dokter spesialis, dia pegang, lihat, enggak, dia hanya lihat center kok, gitu aja. Sebilang enak juga dari dokter spesialis, ngomong aja 270.000, tidak lebih dari 10 menit. Kasih resep langsung pulang. Dokter spesialis memperhatikan, ya begitu saja. Saya yakin bahwa Yesus yang kita sembah itu bukan saja Dia memperhatikan ekspresinya, tapi Dia memperhatikan sampai ke dalam hati. Dia memperhatikan. Jadi yakin pada pagi hari ini Yesus memperhatikan kita. Yesus memperhatikan kita. Walaupun kadang-kadang manusia sekali lagi tidak memperhatikan kita, tetapi Yesus datang memperhatikan kita. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Injil Lukas pasal yang keempat, bertemu dengan seorang Samaria yang tidak pernah bergaul dengan orang Yahudi, tetapi Yesus memperhatikan sampai ke dalam hati. Kalau engkau minum ini, engkau akan haus. Yesus tawarkan ini, dan aku akan minum. Sampai dia berkata, aku sekarang tahu engkau adalah Tuhan. Dan seisi kota itu diselamatkan melalui karya yang sudah dikerjakan oleh Yesus kepada perempuan ini. Dia menyebarkan sabda Tuhan. Yesus memperhatikan kita. Satu kali Yesus di dalam Injil Lukas, dia berpapasan dengan rombongan yang dalam duka cita. Seorang pemuda dari Nain, ibunya hanya menangis
Tetapi Yesus melihat sampai kedalaman hati daripada ibu ini. Maka tergeraklah hati ibu ini. Yesus kepada ibu ini berkatakan, "Hai ibu, jangan menangis." Maka dibangkitkanlah laki-laki itu dari naik pemuda itu. Lalu bangkit lagi. Yesus memperhatikan perempuan itu dan terjadi mujizat yang besar. Dan yang kedua, mengapa kita harus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan? Karena Tuhan sudah melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam hidup kita. Apa itu perbuatan besar? Sekali lagi, adalah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau keselamatan sudah diberikan kepada kita dalam Injil Roma pasal yang ke-8. Injil Roma pasal yang ke-8. Maka dalam satu ayat yang yang kita bisa lihat, dikatakan bahwa ayat 31, sebab itu apakah yang akan dikatakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan dapat melawan kita? Ia Bapa yang tidak menyayangkan anaknya Yesus sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia Yesus? Bapa tidak menyayangkan anaknya, apalagi yang lainnya. Kalau Bapa saja tidak menyayangkan anaknya Yesus datang ke dalam dunia, maka dikatakan apalagi yang lainnya, ya. Apalagi yang lainnya itu termasuk di dalam setiap kebutuhan kita, setiap keperluan manusia, setiap apapun yang dirindukan oleh manusia, itu bisa dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Karena itu sekali lagi saya mengajak saya dan saudara, mari puji Tuhan. Mari perintahkan jiwa ini untuk memuliakan Tuhan. Mari perintahkan hati ini untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Karena sekali lagi, kadang-kadang kalau ada stimulus yang baik kita begitu mudah, tetapi ketika stimulus itu tidak baik, maka kita begitu susah untuk memuji dan meninggikan dan bersyukur kepada Tuhan. Namun pada pagi hari ini, mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Mengapa kita harus meninggikan Tuhan hati ini untuk memuji Tuhan, bersyukur? Karena sekali lagi Tuhan sudah memperhatikan dan Tuhan sudah melakukan perkara yang besar. Yakinkanlah tahun depan saudara akan menikmati perkara yang lebih dahsyat dari hari ini, lebih hal yang luar biasa. Ya, kalau saudara tanya kepada saya, apa harapan saya tahun depan? Maka harapan saya tahun depan ini satu, ialah jiwa ini terus berkenan kepada Tuhan. Hidup ini terus berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan berkenan terus memperhatikan, mengawal kita dengan kuasa. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, tapi pagi hari ini saya akan membawa kita kepada satu pujian kepada Tuhan. Mari kita dirikan tahta itu kepada Tuhan.